terkait dengan SMK Yap. dan di Gunung Kidul, selain kelautan yang menjadi potensi, juga Ya. pengolahan alam. Kendala apa sih Pak terkait dengan sekolah kejuruan yang ada di Gunung Kidul dan bagaimana Kalau mencarikan solusi? itu saya diskusinya dengan Pak Sekda, karena Pak Sekda kan yang mantan kepala dinas ya. Pak Sek, kenapa SMK itu tidak Bapak olah sejak dulu menjadi BLU, Badan Layanan Umum Daerah? Karena dengan Badan Layanan Umum itu di SMK itu akan lebih fleksibel mengelola keuangannya, di dalam mengelola organisasinya, di dalam mengambil tenaga-tenaga profesional yang akan mengelola itu. Pak Sekda itu pun sampai kayak ngerampungi itu Pak Sekda. Nah kebetulan saya pembina BLU di BPKA kan begitu. Jadi begitu saya masuk kenal, saya undang semua SMK itu. Saya berikan pemahaman tentang ini konsep BLU. Ternyata teman-teman SMK saya itu salah mengartikan pengertian BLU. Salahnya begini, pengetahuan teman-teman saya, BLU itu kalau sudah diterapkan di SMA, artinya sudah wirausaha, sudah mandiri, tidak lagi bisa mendapat APBD, tidak lagi bisa mendapat BOS. Itu yang salah. Justru dengan BLU, sampean bisa dapat BOS, sampean dapat APBD, dan sampean leluasa mengembangkan dengan kerjasama dengan swasta. Itu kan jadi luar biasa. Yang kedua, kalau penjenengan merasa kesulitan karena yang harus melaksanakan itu profil, sampean boleh direkturnya SMK yang BLU tadi mengundang tenaga profesional dipekerjakan di situ, boleh, kan lebih fleksibel sekali. Setelah itu kita tawarkan, saya punya konsep atau punya target satu kabupaten kota satu SMK. Yang mendaftar itu hampir 30% dari SMK itu mendaftar. Ya, untuk menjadi BLU, dan mereka menyiapkan penata usaha jauh lebih baik. Sekarang udah ada berapa sih Pak? Sekarang yang sudah mendaftar di kita itu kota saja sudah 6 SMK. SMK ya 6. Kemudian yang di SMK Gunung Kidul ada 3 yang sudah mendaftar. Sleman 3 juga. Kan artinya luar biasa kalau seperti ini. Itu artinya kan konsep BLU itu menjadi tantangan baru bagi SMK, karena ini tidak bisa ditawar lagi. Saya saking mantep saya ngaturi lenggah Pak Sekjen di SMK Negeri 3 Wonosari. Beliau begitu perso tentang areanya, begitu perso tentang ruangnya, begitu perso peralatannya, begitu. Ya kenapa nggak dulu-dulu kayak gini BLU? Dan beliau yang akan mensupport betul SMK di DIY yang akan BLU, beliau akan mensupport betul. Ajukan apa-apa yang Anda butuhkan untuk, kan luar biasa itu. Wah, itu yang SMK dengan BLU itu harus jadi percontohan bahwa di DIY semua SMK negeri itu sudah terkonek dalam BLUD. Siap. Itu. Ada pertanyaan masuk lagi Pak Bambang. Siap. Dari Mas Santoso. Menurut Bapak, ke depannya seberapa besar pengaruhnya ada universitas yang mulai membangun kampus untuk kualitas SDM di Gunung Kidul? Nah, ini kan itu yang saya ceritakan tadi. Jadi pengertian link and match itu bukan pengertian pendidikan dengan dunia kerja. Tapi sejak SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, itu kan sekarang satu departemen ya, satu kementerian. Itu artinya desain seperti itu harus muncul. Saya kemarin bertanya, wangun orasi nek neng Gunung Kidul membuka perguruan tinggi jurusannya hukum, ekonomi, sosiologi. Untuk apa? Itu loh. Yang sudah kita siapkan adalah seperti ini untuk Gunung Kidul. SMK-nya juga seperti ini. Tolong dong perguruan tingginya mengolah dari lulusan SMK yang seperti itu dalam konteks perguruan tinggi. Itu angan-angan ya. Kalau saya loh. Jadi kalau saya nanti buat perguruan tinggi di sana, maka yang akan saya bagaimana mengolah perikanan, bagaimana kelautan, bagaimana kehutanan, bagaimana pariwisata. Itu boleh didirikan di sana. Kan begitu kira-kira. Bukan boleh, tapi wajib didirikan di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya, lalu standarisasi seperti apa? Yang kemudian di perguruan tinggi itu harus lebih handal. Kalau kita bandingkan perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di
India dan sebagainya. Yang tidak pernah kita punya itu adalah laboratorium yang besar. Jangan dikira kalau pariwisata tidak ada laboratoriumnya. Laboratorium di perguruan tinggi untuk pariwisata, untuk perikanan, kelautan, itu yang harus dibuat betul. Sedikit teori yang diberikan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Sehingga pertanyaannya bukan setelah lulus jadi apa. Saya pengen nanti kalau di perguruan tinggi Gunung Kidul itu mau kita dirikan yang luar biasa. Pertanyaannya, setelah lulus kamu punya apa? Bukan terus jadi apa loh ya, punya apa. Kalau sekarang ini rata-rata teman kita kuliah ya, anak-anak kita kuliah. Nanti orang tuanya berbincang itu, pertanyaannya, oh putranya kuliah di ekonomi ya, wah, sudah lulus sudah. Sekarang apa? Saya sudah kerja di Pemda, selesai. Artinya orang tua seolah sudah terbebas dari beban, tanggung jawab, bahwa anaknya sudah disekolahkan, anaknya sudah kerja di PNS, anaknya sudah di Astra, anaknya sudah di mana lah. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, anaknya sudah lulus, sudah, sekarang punya apa? Belum tentu bisa menjawab. Belum punya apa? Ya, belum tentu bisa menjawab. Mestinya pertanyaan-pertanyaan itu yang mengilhami konsep perguruan tinggi harus seperti itu. Tapi kalau perguruan tinggi dibangun kemudian jurusan yang umum, masyarakat Gunung Kidul akan bertanya, apa iya ini lebih bagus daripada yang ada di kota? Ya, kan begitu. Kota tidak ada untuk menjadi pelaut handal ya di sini. Saya menjadi analis perikanan di sini, analis pariwisata di Gunung Kidul. Waduh, itu makanya kalau ditanya cita-cita saya jadi apa ya Superman. Saya kalau jadi Superman itu apa-apa saya dilakoni ya kan? Kalau tidak pas saya putar balik dunia. Ya kan, untuk kembali ke sebuah masa sehingga saya restart kegiatan saya rubah. Ini kan jadi tidak lucu kalau seperti itu. Nah, masyarakat Gunung Kidul sekarang itu calon-calon Superman. Yang nanti dia akan tahu persis sekolah apa yang dia pilih dan tahu persis perguruan tinggi apa yang harus ada di sana. Amin, amin. Nah, itu Gunung Kidul. Siap. Ya. Pak, persoalan yang cukup menarik dan menjadi PR lama di Gunung Kidul adalah long stay wisatawan. Yap. Wisatawan atau dunia wisata di Gunung Kidul yang paling moncar dalam beberapa tahun terakhir di DIY. Tapi yang nginep di sana itu sedikit. Nginepnya di Jogja dan sekitarnya, di kota dan sekitarnya. Apa kontribusi yang bisa dilakukan dunia pendidikan, Pak? Jadi Terkait hal yang ini. saya katakan, dunia pendidikan mestinya mengolah seperti itu. Kesalahan terbesar dunia pariwisata di hampir seluruh Indonesia adalah selalu bicara tentang banyaknya kunjungan, kemudian lamanya dia tinggal dan sebagainya. Uang yang berputar. Nah, seharusnya uang yang berputar menjadi kata kunci. Saya pedagang angkringan ya. Kalau ada 5 orang ngangkring di tempat saya, kemudian dia hanya minum teh, tapi minta jakjok sehingga dia lama di situ, itu kira-kira berapa sih uang yang saya dapatkan? Saya lebih senang dia minum di situ habis pergi ganti lagi orang, minum di situ habis pergi lagi, bisa 25 orang yang minum teh bersama saya di situ. Daripada 5 orang tinggal lama di situ cuma jakjok. Semalaman. Ya, semalaman itu hanya 5 orang itu terus ngebak-baking gon orang.